Sahabat Bahagia Studio, kali ini kami akan bercerita satu kisah nyata yang sangat bagus jika didengarkan sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi kita dalam bekerja dan berkarya. 12 tahun yang lalu, seorang wanita dari Asia datang ke Perancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris. Dia memang cerdas, bahasa Perancis dan Inggrisnya pun sangat baik sehingga lulus seleksi. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis. Artinya, Anda membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pemberhentian kendaraan umum memakai cara self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada. Bukan karena manajemennya buruk, tapi unsur trust atau kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi kota Paris memang sudah sangat baik. Akhirnya lama-kelamaan, si mahasiswi tersebut menemukan kelemahan sistem ini. Dan dengan kecerdasannya, dia bisa naik transportasi umum tanpa harus membeli tiket dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak membeli tiket sangatlah kecil. Sejak itu, dia selalu naik kendaraan umum dengan tidak membayar tiket. Ia menganggap hal itu sebagai salah satu cara penghematan sebagai mahasiswa miskin yang dengan cara apapun kalau bisa irit ya diirit. Dia bahkan merasa bangga karena dianggapnya itu sebagai kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 4 tahun pun berlalu, perempuan muda itu pun tamat dengan cum laude dari fakultas favorit dan universitas ternama di Paris dengan angka indeks prestasi kumulatif yang sangat bagus. Hal itu membuat dirinya penuh percaya diri. Setelah wisuda, gadis itu pun mulai mengajukan aplikasi surat lamaran kerja ke beberapa perusahaan ternama di Paris. Pada mulanya semua perusahaan yang dikirim surat lamaran via email merespon dengan sangat baik karena IPK-nya yang tinggi dan lulusan universitas top di Paris. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya menolaknya dengan berbagai alasan. Hal ini terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya membuat si gadis merasa jengkel dan marah. Dia bahkan sampai menuding perusahaan-perusahaan itu rasis karena tidak mau menerima warga negara asing meski lulus cum laude dari universitas ternama di Paris. Akhirnya pada suatu hari, karena penasaran bercampur dongkol, dia memutuskan mengadukannya ke Departemen Tenaga Kerja Prancis yang ada di Paris. Dia ingin melapor sekaligus ingin tahu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut menolaknya. Tapi ketika bertemu dengan salah satu petugas di kantor Departemen Tenaga Kerja di Paris tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang tidak ia duga. Berikut adalah dialog mereka. "Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya, kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Sesungguhnya, berdasarkan kemampuan Anda, sebenarnya Anda adalah golongan pekerja yang kami cari-cari. Jika begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Jadi begini, setelah kami periksa di database, kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum." Si gadis itu pun kaget. "Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan boleh menolak saya?" "Perkara kecil? Kami tidak menganggap itu perkara kecil, Nona. Kami lihat di database, Anda pertama kali melanggar hukum terjadi di minggu pertama Anda masuk negara ini. Saat itu, petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap 2 kali lagi setelah itu." "Oh, waktu itu karena saya tidak ada uang kecil saja," jawab si Nona. Tidak, kami tidak bisa menerima penjelasan Anda seperti itu. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap." Si gadis itu pun menjawab, "Baiklah, tapi itu kan bukan kesalahan besar. Kenapa harus begitu serius? Lain kali saya perbaiki dan berubah kan masih bisa," jawab si gadis. Petugas itu pun berkata, "Maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya." Banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Prancis bergantung pada kepercayaan atau trust. Jika Anda diberi tanggung jawab atas tugas di suatu wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaan Anda. Hampir semua perusahaan besar di Prancis itu mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda, Nona.
Dan saya berani katakan, di negara kami bahkan di seluruh Eropa, tidak akan ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Pada saat itu, si gadis seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya dan merasa sangat menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat ketika nasi sudah jadi bubur atau peristiwa buruk telah terjadi. Perkataan petugas yang terakhir membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Ia akhirnya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apapun. Sahabat Bagai Studio, ada pesan moral yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah nyata mahasiswi pintar tersebut. Moral dan etika itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, atau kejeniusan. Dalam kehidupan sosial, moral dan etika seseorang bahkan bisa menutupi kekurangan kecerdasan, tapi IQ atau kepintaran, bagaimanapun tingginya, tidak akan bisa menolong etika moral dan integritas yang buruk. Samuel Johnson, sastrawan Inggris, mengatakan, pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Sedangkan Clive S. Lewis, profesor di Universitas Oxford dan penulis novel terkenal di Inggris, mengatakan, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Integritas dan kejujuran adalah kekayaan yang paling jarang dimiliki manusia. Sampaikan kepada sahabat Anda, rekan, keluarga, karena cerita ini sangat baik untuk diketahui. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.